Apa sebab? Apa yang menjadikan itu? Itu hal-hal di dalam dunia yang mempelopori teori komunisme materialistik. Yang tidak peduli semua hal yang abstrak. Semua hal yang rohani ditolak. Tapi justru Tuhan mempermainkan orang-orang komunis. Tuhan mempermainkan orang-orang ateis. Biar mereka gembar-gembor teori mereka satu-satunya kebenaran. Teori pikiran dari Mao Zedong, pemimpin daripada seluruh ideologi Tiongkok. Tuhan mengatakan, coba lihat. Yang kau pimpin, yang kau kira kebenaran. Akhirnya kosong adanya. Dan saya akan membuktikan kepadamu. Tidak ada cinta lebih besar dari cinta Kristus. Tidak ada korban lebih besar dari korban orang Kristen yang mau melayani Tuhan. Tidak ada kekuatan lebih besar dari mereka yang beriman melalui Roh Kudus. Tidak ada pengharapan lebih besar dari mereka yang mempunyai pengharapan di dalam firman Tuhan. Tidak ada kebenaran lebih besar dari kebenaran yang sudah diwahyukan di dalam kitab suci ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saudara tidak rasa heran ada orang dari Amerika mau pergi ke pedalaman di Yunnan seperti Dr. Chang? Sudah tidak rasa heran. Ada orang yang sudah bergenerasi-generasi seperti James Taylor. 4 generasi menjadi hamba Tuhan di Tiongkok. Sekarang keturunannya tetap mengatakan, saya akan menjadi missionary ke Tiongkok. Karena gerakan Roh Kudus kepada nenek moyang saya. Sampai generasi kelima ini sama. Sudah saya datang ke Tiongkok. Satu kali saya tinggal bersama di dalam rumahnya James Taylor. Dan saya mengatakan, keluargamu terkenal keluarga yang mencinta orang Tionghoa. Ya memang. Tapi saya kira kurang kamu. Kurang cinta orang Tionghoa. Dia pasti pentong mengapa ngomongnya begitu keras. Saya bilang, yo cinta orang Tionghoa tapi semua menikah sama Amerika. Kalau cinta orang Tionghoa nikah sama Tionghoa dong. Hah? Saya kasih challenge. Lalu anak muda itu, oke, saya coba. Akhirnya 2 tahun kemudian. Pasti pentong saya sudah jatuh cinta sama orang Tionghoa. Tetapi gara-gara kamu. Loh, apalagi saya? Yusuf saya cinta orang Tionghoa. Akhirnya papa mamanya dah boleh. Saya setengah-setengah mati susahnya. Saya bilang tua lagi. Kalau you cinta orang Tionghoa, saya tua. Orang Tionghoa juga cinta kamu jadi menantunya. Sudah 2 tahun lagi dia bilang, puji Tuhan. Bukan saya setuju. Saya sudah menikah. Saudara-saudara, generasi kelima. Sekarang menikah sama orang Tionghoa. Dapat anak Amhua. Amerika Tionghoa. Saudara-saudara. Jadi mereka mengapa begitu? Karena kuasa Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau bukan kuasa Tuhan, mengapa ada orang bergenerasi-generasi tidak mau berdagang, tidak mau kaya, mau menjadi hamba Tuhan, mau pergi ke tempat pendaratan yang sulit? Saudara-saudara, satu hari waktu Hudson Taylor berada di pedalaman Tiongkok, dia melihat dengan mata sendiri seorang yang sudah jatuh di dalam sungai. Lalu orang mengatakan, tolong. Orang yang mendayung mengatakan, tolong apa? Itu loh, famili saya jatuh. Ya, saya mau tolong, tapi ngomong dulu berapa harganya. Mereka rundingan harga, rundingan. Ini minta banyak, ini tawar, ini minta banyak, tawar. Akhirnya tawar sudah jadi. Orang itu sudah mati. Lalu Hudson Taylor mencurahkan air mata. Manusia lebih pentingkan uang daripada hidup matinya orang lain. Ini bangsa dan ini zaman memerlukan Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara, di tengah-tengah profit orientasi, di tengah-tengah semua mikir hanya keuangan saja, ada semacam orang memikirkan bagaimana menolong. Saudara-saudara, waktu Hudson Taylor masih berada di London, masih sekolah medis, saudara-saudara, di dalam kamar asramanya itu dia taruh satu peta Tiongkok. Dan berpuluh-puluh provinsi. Satu hari dia berdoa untuk satu provinsi. Satu hari dia berdoa untuk Shantung, untuk Jiangsu, untuk Zhejiang, untuk Fujian, untuk Anhui. Setiap hari ganti satu provinsi. Doa di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan. Saya mau pergi ke Tungku. Saya mau pergi mengabari Injil. Saudara-saudara, sesudah satu hari dia beritahu kepada gerejanya, kepada majelisnya. Majelis bilang, anak muda mimpinya terlalu besar. Tahu tidak Tiongkok berapa jauh? Tahu tidak naik kapal saja 90 hari tidak tentu sampai. Mungkin mati di tengah lautan. Engkau tahu tidak berapa ongkosnya? Gereja bukan saja tidak menerima mimpinya. Mereka menghina, menolak, mengejek. Dia pulang ke kamar menangis. Berkata, Tuhan,
Kalau saya seorang muda, seorang medis, mau pergi mengabar Injil kepada daerah yang paling sulit, bangsa yang begitu banyak orang. Tapi mereka tidak mau. Biar kuasamu tetap menggerakkan saya. Dia terus pergi. Terus pergi. Akhirnya dia mendapatkan beberapa orang mengerti. Lalu dia pertama kali ke Tiongkok. Saudara-saudara. Dia betul-betul pergi. Seorang pemuda pergi dengan puluhan ribu kilometer sampai di Tiongkok. Begitu dia sampai di Tiongkok, dia melihat ada orang mati yang diusung ke kuburan. Dia menangis lagi. Wah, saya lambat 1 hari. Kalau saya pagi sedikit datang, saya mungkin bisa menolong orang itu. Bisa menerima Yesus Kristus. Dan mulai itu dia betul-betul bekerja. Dan bukan di kota besar. Ke pedalaman desa-desa yang kecil mengabarkan Injil. Saudara-saudara. Dan di dalam beberapa puluh tahun kemudian sebelum dia meninggal. Dia sudah memanggil dan menggerakkan kira-kira 1000 pendeta yang meninggalkan Inggris pergi bekerja di pedalaman Tiongkok. Saya mau tanya, itu kuasa apa? Itu kuasa dari dunia? Itu kuasa cari uang? Itu kuasa profit? Itu kuasa daripada daya tarik daripada dunia materi? Tidak, sama sekali tidak. Itu kuasa yang telah membangkitkan Kristus daripada kematian. Sehingga manusia mempunyai suatu pencelikan mata, mengetahui yang penting adalah bagaimana mengerjakan kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian. Gereja maju. Justru karena kuasa semacam demikian. Hari ini dalam pemikiran saya mencatat beberapa hal. Di dalam kesempatan bagaimana gereja baru sadar kita mempunyai kuasa itu. Saudara-saudara, kita kadang-kadang mempunyai kuasa tapi tidak tahu. Tidak tahu kita mempunyai kuasa. Kita sudah diberikan tapi tidak sadar. Akhirnya kita hamburkan kuasa yang sudah ada. Dan kita menjadi orang yang seperti mereka yang belum pernah diberikan kuasa. Seperti orang yang kaya tapi tidak mengetahui kekayaan yang simpan di mana. Akhirnya hidup seperti orang miskin. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu. Ada seorang yang sekolah di Amerika. Dia setiap bulan kirim 1 kertas. Pergi ke mamanya yang tua. Janda di Tiongkok. Dan mamanya itu nggak ngerti kenapa sahabat bulan. Kirim 1 kertas. Disimpan karena kiriman daripada anaknya disimpan. Tapi hidupnya miskin sekali. Satu orang datang kepada dia. Engkau mama orang itu. Engkau sekarang kenapa hidup begitu susah. Anakmu di mana di Amerika. Pernah kirim uang enggak? Nggak pernah kirim. Cuma kirim kertas. Saban bulan kirim 1 kertas. Saya cuma dikirimi kertas. Ya ada angka-angka terus saya simpan. Coba saya lihat. Waktu dia lihat cilaka. Itu cek dari bank. Mamanya nggak ngerti kira kertas disimpan-simpan. Mamanya orang nggak ngerti sistem perbankan. Dia cuma tahu ada sesuatu disimpan. Padahal kalau dia mengetahui itu apa. Dia langsung boleh hidup lebih enak. Nah gereja seperti ini. Gereja seperti orang tidak sadar kita sudah mempunyai kuasa dari Tuhan. Kita mempunyai kuasa dari Tuhan yang sudah ada, sudah tertanam. Tapi kita sadar, kita hidup miskin. Kita takut mati, kita takut sakit, kita takut angin, kita takut hujan, kita takut maling, kita takut apa-apa. Semua takut. Yang satu tidak takut, yaitu takut itu sendiri tidak takut. Saudara-saudara, kita takut ini, takut itu. Yang satu yang kita tidak takut. Yaitu si takut itu kita simpan. Simpan si takut di dalam. Maka semua ditolak. Takut ini, takut itu, takut ini. Sebenarnya yang harus kita takut yaitu ini loh. The only thing we have to fear is the fear itself. Throw out the fear. And you can face courageously all kind of challenges in the world. Saudara-saudara. Ketakutan itu harus dibuang. Sehingga kita menjadi orang yang boleh melaksanakan, mempergunakan, memakai kuasa yang ada. Nah di sini dikatakan kepada kita, kuasa itu sudah ada, kuasa kebangkitan. Saudara-saudara, di dalam situasi dan ketika seperti apakah manusia baru sadar tentang kuasa yang ada pada kita. Justru di dalam pengalaman-pengalaman yang lancar, kita tidak sadar kita mempunyai kuasa itu. Tapi sebaliknya di dalam pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman yang sulit, baru engkau mengetahui engkau mempunyai kuasa seperti itu. Saya dulu tidak sadar ini. Pada suatu hari saya sudah menyerahkan diri, sudah menjadi hamba Tuhan. Saya naik beca di Surabaya. Sampai tengah-tengah jalan, saudara-saudara saya menginjili kepada tukang beca. Kepala saya noleh ke belakang. Percaya Tuhan Yesus yang mati bagi kita. Kita semua orang berdosa. Baru ngomong, mas saya, kalau gini kita perlu Yesus. Saya baru ngomong sama dia, mendadak beca itu berhenti. Saya noleh ke sini.
1 peso begitu besar. Arojinya buka untuk saya. Di jembatan dekat Bibes di Surabaya itu. Saya bilang, oke. Ima Aroji, tenang aja, saya kasih. Cepat! Saya bilang, tenang aja.